Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Seorang gadis yang berasal dari keluarga yang sederhana, tidak kaya dan juga tidak miskin, tapi sedang-sedang saja. Namanya Bunga. Bunga ini baru saja lulus kuliah. Dia mulai mencari pekerjaan, melamar ke sana kemari, hingga akhirnya dia pun mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia menjabat sebagai bendahara di kantor itu, yang tugasnya mengelola keuangan kantor tentang pengeluaran dan juga pemasukan uangnya. Bunga sekarang berusia 24 tahun. Dia terbilang cantik dan memiliki bodi yang bagus serta ideal, sehingga setiap mata yang memandangnya akan terkagum-kagum. Bahkan di kantornya itu, Bunga disukai oleh para karyawan laki-laki karena tertarik dengan dirinya yang cantik. Mereka semua berlomba-lomba untuk mendekati Bunga, dan akhirnya mereka saling berkomunikasi karena Bunga dengan cuma-cuma memberikan nomor HP-nya kepada mereka. Namun dari beberapa karyawan yang bekerja di kantor itu, tidak ada satupun yang dapat menarik perhatian Bunga. Apalagi Bunga memiliki kriteria cowok idaman tersendiri. Jadi dia menjadikan karyawan yang mendekatinya itu hanya sebagai pelampiasan kesepiannya saja. Namun cowok-cowok itu tidak menyerah, semuanya terus berjuang untuk mendapatkan Bunga. Hingga beberapa bulan kemudian, Bunga yang sudah bekerja di kantor itu karena rajin dan selalu disiplin, bahkan dapat mengelola keuangan kantor dengan baik. Akhirnya Bunga pun akan dinaikkan gajinya oleh pemilik perusahaan karena kinerjanya yang bagus. Saat itu, Bunga yang sedang fokus bekerja dikejutkan oleh pemilik perusahaan yang usianya sekitar 50 tahunan menghampiri ke ruangan kerjanya. "Bunga, saya tunggu kamu di ruangan saya sekarang ya." Iya Pak, saya kesana segera." Bunga yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba saja dipanggil masuk ke dalam ruangannya Pak Agung. Dia pun deg-degan dan takut karena takut berbuat salah dengan kerjaannya. Saat itu Pak Agung yang sudah pergi lebih dulu menuju ke ruangannya, dia malah ditakuti oleh temannya. "Enggak, kamu buat kesalahan apa emangnya? Sampai dipanggil ke ruangannya bos." "Ah, jangan gitu jangan nakut-nakutin," jawab Bunga cemas. "Hati-hati Nga, semoga aja kabar baik ya. Yaudah cepet kesana, udah ditungguin tuh." Lalu segera Bunga pun berjalan tergopoh-gopoh menuju ke dalam ruangannya Pak Agung. Terlihat pintu ruangannya itu tertutup, dan tidak lupa dengan sopan Bunga pun mengetuk pintu terlebih dahulu. "Permisi." "Iya, masuk," terdengar sautan dari dalam ruangan. Saat itu Bunga pun segera masuk ke dalam ruangan yang tidak dikunci pintunya dan dipersilakan duduk oleh Pak Agung. "Silakan duduk dulu Bunga." "Iya Pak, makasih. Maaf sebelumnya Pak, kenapa ya Bapak manggil saya kemari? Apa saya melakukan kesalahan dari kerjaan saya?" tanya Bunga cemas. Namun saat itu Pak Agung terlihat santai dan malah senyum ramah kepada Bunga yang terlihat tegang. "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun Bunga. Malah saya bangga sama kamu, dan saya akan menaikkan gaji untuk kamu." "Ini serius Pak?" tanya Bunga terkejut. Pak Agung menjawab dengan mengangguk-ngangguk dan juga tersenyum. Kemudian Pak Agung mengambil sebuah barang yang sudah disiapkan untuk diberikan kepada Bunga. "Selamat ya Bunga, kamu sudah bekerja dengan baik di perusahaan ini, dan ini bonus buat kamu." "Iya sama-sama Pak. Ini apa ya Pak?" "Coba kamu buka saja sendiri." Karena penasaran dengan isi itu, Bunga pun langsung melihat isi yang ternyata di dalamnya ada sebuah HP iPhone keluaran terbaru, dan itu merupakan HP yang diimpikan oleh Bunga selama ini. "Pak, ini beneran? Terima kasih banyak ya Pak. Selama ini memang ini HP yang saya pengen sejak lama Pak." "Iya Bunga, sama-sama juga ya. Semangat lagi ya kerjanya." "Pasti Pak."
Pak Agung terlihat berbeda kepada Bunga karena kepada karyawan yang lain meskipun naik gaji, mereka tidak pernah mendapatkan bonus sama sekali. Tapi ini kenapa Bunga malah mendapatkan iPhone keluaran terbaru? Bahkan tak hanya itu saja. Di hari-hari yang lain, tiap kali ketemu dengan Bunga, beliau ini malah sering memberikan secara cuma-cuma baik barang maupun uang. Dan ternyata di balik semua itu, Pak Agung ada ketertarikan kepada Bunga. Dia suka dengan Bunga yang cantik dan mempesona. Pak Agung yang meskipun usianya sudah tidak muda lagi, yaitu sekitar 50 tahunan, tapi dia masih terlihat muda karena mungkin memiliki banyak uang. Jadi terlihat awet muda. Mungkin istilahnya sih begini, meskipun sudah tua, tapi semuanya dia punya. Jadi hidupnya tenang dan sangat bahagia, tidak ada beban yang menumpuk di pikirannya. Dan dari hal tersebutlah, beliau pun jadi tidak nampak tua. Kalau begitu, saya lanjut kerja lagi ya, Pak. Iya, silakan. Singkat cerita, berbulan-bulan Bunga bekerja di kantornya Pak Agung. Dia selalu mendapatkan uang dan bonus yang lebih. Namun Bunga tidak berpikir yang aneh-aneh karena menurutnya dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dikerjakannya selama ini. Hingga suatu ketika, tiba-tiba saja Pak Agung mengajak Bunga untuk makan siang bersama saat jam istirahat. Saat itu Bunga diberitahu oleh OB untuk datang ke ruangan Pak Agung. Mbak Bunga, maaf, tadi saya diperintah manggil Mbak sama bos. Katanya Mbak disuruh ke ruangannya Pak Bos. Ada apa ya? Saya nggak tahu Mbak. Oh, iya udah, makasih ya kalau gitu. Segera saat itu Bunga pun beranjak pergi ke dalam ruangannya Pak Agung untuk menemuinya. Permisi Pak, Bapak manggil saya. Iya Bunga, silakan masuk. Ada apa ya Pak? Aku mau ngajak kita makan bareng di luar. Makan siang bareng Pak? Iya, kenapa emangnya? Anggap aja bonus kerja kamu bulan ini. Tapi saya tidak enak dengan karyawan yang lain Pak. Sudah, nanti kalau ditanya kamu jawab saja ada urusan kerja, membicarakan keuangan kantor, sekalian ketemu klien. Ya udah, baik deh Pak. Akhirnya saat itu Bunga pun tidak menolak ajakannya Pak Agung dan mereka segera pergi ke kafe untuk makan siang di luar. Ada saja akal yang dibuat oleh Pak Agung untuk bisa bersama dengan Bunga. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, suatu hari anaknya Pak Agung diperintah datang ke kantor. Dan saat itu anaknya dikenalkan kepada para karyawan yang ada di kantornya. Anaknya Pak Agung bernama Dion. Dia sangat tampan dengan tubuh yang tinggi dan memiliki kulit tubuh putih membuat semua karyawan yang memandangnya langsung terpesona. Begitupun dengan Bunga yang langsung tertarik dengan Dion. Saat itu Bunga yang dilihat oleh Dion salah tingkah sendiri. Karena Dion yang pertama kali melihat Bunga pun dia juga langsung tertarik padanya. Hari itu juga, Dion sudah mulai bekerja di kantornya untuk mulai menggantikan Pak Agung yang akan pensiun karena sudah tua dan perusahaannya itu akan diteruskan oleh anaknya itu. Dion pun mencoba untuk mendekati Bunga. Dia meminta nomor HP Bunga saat waktu itu Bunga sedang berada di kantin. Dan kebetulan Bunga sedang sendirian. Dan Dion yang melihatnya langsung menghampiri Bunga yang sedang sendirian. Sendirian aja nih, ucap Dion mengagetkan. Bunga yang terkejut mendengar ada suara dari belakang langsung menoleh ke arahnya. Dan saat dia menoleh, dia langsung salah tingkah karena itu adalah Dion. Pak Dion? Saya boleh duduk sini nggak? Silakan Pak, kalau Bapak nggak malu. Malu kenapa emangnya? Kan duduknya sama wanita cantik, jawab Dion sambil duduk di samping Bunga. Oh iya, jangan panggil aku Pak dong. Kelihatan tua banget kalau dipanggil Pak. Panggil aja Dion. Tapi kan kamu bos di perusahaan ini. Santai aja kali, lagian usiaku juga sama kok denganmu. Saat itu Dion pun mulai meminta nomor HP-nya Bunga dengan alasan untuk gampang bahas keuangan kantor nantinya. Aku boleh minta nomor HP kamu gak? Buat apa Pak? Iya kan, siapa tahu nanti aku menanyakan soal keuangan kantor biar mudah. Iya boleh Pak. Dion.
Setelah mendapatkan nomor HP-nya Bunga, Dion jadi sering menghubungi Bunga dan Bunga pun juga merespon karena dia juga suka dengan Dion. Beberapa bulan kemudian, mereka pun akhirnya semakin dekat bahkan sering jalan berdua. Setiap istirahat makan siang, mereka juga sering keluar bareng cari makan, membuat para karyawan yang lain membicarakan Bunga dan juga Pak Dion. Akan tetapi Bunga tidak peduli karena Dion juga tidak mempermasalahkan hal itu. Dan semenjak Bunga dekat dengan Dion, para karyawan laki-laki yang tadinya mendekatinya itu perlahan mulai menjauh dan tidak menghubungi Bunga lagi. Karena menurut mereka, Bunga hanya menganggap mereka pelampiasan saja. Kita mau makan di mana, Yon? Kamu maunya di mana? Kok malah nanya balik sih? Ya udah, kita ke kafe depan aja ya. Iya, boleh. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai juga di kafe. Di sana mereka langsung memesan. Keduanya kemudian mengobrol, namun tatapan Dion membuat Bunga salah tingkah karena dia menatap terus-menerus. Dion menatapnya karena sangat kagum dan terpesona dengan kecantikan yang dimiliki oleh Bunga. Meskipun mereka ini sering jalan berdua, akan tetapi saat itu mereka belum menjalin hubungan, hanya dekat saja. Tidak hanya makan siang bersama, akan tetapi Dion juga selalu mengajak Bunga untuk pulang bareng. Karena kebetulan Bunga selalu pulangnya naik ojek, kadang juga taksi. Saat itu terlihat Bunga sedang duduk di depan perusahaan, tepatnya di sebuah halte, karena dia sedang menunggu taksi yang lewat. Namun karena sedari tadi dia nunggu tidak kunjung datang dan semua karyawan sudah pada pulang, Dion yang pulang akhir melihat Bunga sendirian langsung menghampirinya. Bunga, ayo pulang bareng aku aja. Nggak usah, Yon. Udah sore loh, lagian jarang ada taksi jam segini. Aku anterin pulang aja yuk. Tapi aku nanti ngerepotin kamu terus, gak enak tahu. Kan aku yang nawarin, jadi yang gak repot. Udah tenang aja, ayo buruan. Ya udah deh kalau kamu maksa. Akhirnya saat itu Bunga dan Dion pun beranjak pulang bareng dengan mobilnya si Dion. Dan tak lama kemudian tiba-tiba saja turun hujan yang deras karena memang sedari tadi langitnya terlihat mendung. Tuh kan hujan, tadi kalau kamu gak pulang sama aku pasti sendirian di sana kehujanan. Iya, makasih ya. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumahnya si Bunga. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Dion yang sudah nyaman dengan Bunga, dia pun berniat untuk mengajak Bunga nikah karena dia sudah sangat yakin dan mantap dengannya. Hingga suatu ketika, saat hari libur kerja, Dion menelpon Bunga malam harinya untuk mengajak Bunga jalan esok paginya. Bunga yang sedang istirahat di rumah karena lelah seharian telah bekerja, dia tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara HP-nya yang berdering. Sontak ia pun langsung terperanjat ketika melihat di layar ponsel itu ternyata ada notifikasi telepon dari si Dion. Dia langsung sumringah dan rasa capeknya itu seakan menghilang. Halo Bunga, aku ganggu kamu gak? Enggak kok, tenang aja, aku lagi rebahan santai aja nih. Tumben, ada apa kok nelpon? Gini, aku mau ngajak kamu besok pergi jalan-jalan. Mau nggak? Emangnya kemana? Ya kemana aja, rahasia. Kamu mau nggak? Nanti kalau mau aku jemput ke rumah kamu. Ya udah deh, aku mau. Keesokan harinya, mereka langsung bersiap-siap untuk pergi dan jalan bersama. Saat itu, Bunga sedang dandan di dalam kamarnya, sementara Dion ternyata sudah sampai di rumah Bunga. Setelah beberapa saat kemudian, mereka pun beranjak pergi, yang sebelumnya Dion sudah berpamitan kepada ibunya Bunga. Pagi itu, Dion mengajak Bunga pergi ke sebuah kafe yang ternyata kafe itu sudah disewa Dion. Tempatnya dibuat seromantis mungkin karena dia berencana akan melamar Bunga. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di kafe yang sudah dipesan oleh Dion. Sesampainya di sana, Bunga terkejut karena di meja makan itu ada banyak sekali hiasan bunga yang sangat indah sekali.
Ini ada apa, Yon? Kok banyak bunga gini? Kamu yang pesen? Iya, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Saat itu Bunga pun deg-degan sekaligus penasaran. Dia bertanya-tanya dalam hatinya tentang apa yang akan dikatakan oleh Dion. Apa jangan-jangan dia mau nembak aku? Batin Bunga. Dion langsung meraih tangan Bunga dan mulai mengatakan sesuatu kepadanya. Bunga, kita akan selama ini sudah dekat. Aku merasa nyaman sama kamu. Dan aku sudah sangat yakin sama kamu. Ya, terus kenapa? Segera saat itu Dion mengambil sebuah benda yang ada di dalam sakunya. Ternyata ada sebuah kotak berwarna merah. Dan dia buka perlahan di hadapan Bunga yang ternyata isinya bukan cincin emas, melainkan cincin berlian. Maukah kamu menikah denganku, Bunga? Sontak dia langsung terkejut dan tidak menyangka kalau Dion bukan hanya akan menjadikannya pacar, namun dia malah langsung akan segera mengajaknya menikah. Bunga tidak bisa berkata-kata, dia hanya bisa menjawab dengan menganggukkan kepalanya, dan itu tandanya dia mau menikah dengan Dion. Dion pun segera memakaikan cincin berlian itu yang ada di dalam kotak merah. Setelah momen itu, mereka pun segera menyantap makanan yang sudah didiamkan sedari tadi. Hari itu keduanya sangat bahagia. Karena hari ini kedekatan keduanya tidak sia-sia karena mereka sama-sama saling cinta. Beberapa hari kemudian, Dion mengajak Bunga ke rumahnya untuk membicarakan keseriusan Dion akan menikahi Bunga. Saat itu Bunga akan dikenalkan juga kepada ibunya Dion karena dengan bapaknya dia sudah kenal. Bu, kenalin ini Bunga. Saat itu mereka makan siang bersama di rumahnya Pak Agung, sambil Dion akan membicarakan pernikahannya itu. Oh iya Pak, Bu, aku berniat akan segera menikahi Bunga. Bagus dong itu nak. Kapan? Tanya Bu Seli. Nanti biar bapak sama ibu ke rumah orang tuanya Bunga, imbunya kemudian. Namun Pak Agung yang mendengar ucapan Dion langsung tersedak saat sedang makan. Bu Seli segera memberikan air putih kepada Pak Agung. Duh Pak, ini diminum dulu. Kok bisa keselak sih? Ucap Bu Seli. Setelah Pak Agung selesai menegak minumnya, Dion menanyakan persetujuannya dari bapaknya itu. Bapak setuju kan kalau aku nikah sama Bunga? Iya nak, bapak setuju kok, jawab Pak Agung, namun dengan tatapan yang sinis seperti tidak suka kalau anaknya menikah dengan gadis yang disukainya itu. Akan tetapi, apa boleh buat, Pak Agung juga ingin Dion bahagia, apalagi Dion ini anak semata wayangnya yang nantinya akan meneruskan perusahaannya. Jadi Pak Agung pun mengalah dan menyetujuinya. Singkat cerita, hari pernikahan pun akhirnya tiba. Dan karena pernikahan Dion berasal dari keluarga yang penting, tamu-tamunya juga temannya Pak Agung, maka acara pernikahannya itu dilaksanakan dengan sangat megah sekali. Banyak tamu undangan yang datang pada waktu itu. Seusai acara pernikahannya itu, Dion dan Bunga berencana untuk berbulan madu sekalian liburan. Dan beberapa hari kemudian setelah selesai berbulan madu, Dion dan Bunga pun kembali pulang ke rumah. Mereka tinggal di rumahnya Pak Agung. Semenjak menikah, Bunga sudah tidak bekerja lagi karena tidak diperbolehkan oleh Dion. Dia disuruh di rumah saja menjadi nyonya dan selalu mendapatkan uang bulanan yang banyak. Sehingga Bunga bisa perawatan dan belanja sesuka hatinya. Dia benar-benar beruntung bisa mendapatkan Dion karena dia memperlakukan Bunga bak seorang ratu. Apalagi Bunga hidup dengan keluarga yang kaya raya yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Bahkan Bunga pun semakin dekat dengan ibu mertuanya. Mereka selalu ngobrol bersama, menghabiskan waktu. Kadang mereka juga pergi belanja ke mall bersama serta perawatan. Karena Bu Seli meskipun sudah tua, tapi terlihat masih sangat muda. Sebab ia melakukan perawatan tubuh dan wajahnya. Apalagi ia ini ibu-ibu sosialita yang biasanya kumpul dengan teman-teman arisan. Semua barang yang dimilikinya pun bahkan branded semua. Sementara Pak Agung yang sudah pensiun, beliau hanya di rumah saja menghabiskan masa tuanya untuk istirahat karena semuanya sudah dihandle oleh Dion. Paling ke kantornya hanya sesekali saja untuk mengecek perkembangan kantornya.
karena meskipun sudah pensiun, Pak Agung tetap memantau. Hingga suatu ketika, Dion yang berangkat kerja ke kantor, sedangkan Bu Sally sedang pergi kumpul dengan teman-teman arisannya. Bahkan Bi Ima pun sedang pergi ke pasar untuk belanja. Dan di rumah yang besar mewah itu hanya ada Bunga dan Pak Agung saja berdua. Saat itu, Pak Agung yang melihat kecantikan Bunga langsung berhasrat dan bergairah. Karena selama ini memang beliau menyukai Bunga, namun kala itu beliau ingat umur. Dan saat kondisi rumah sedang sepi-sepinya, saat itu Pak Agung memiliki pikiran kotor. Dan ternyata selama ini dia sudah menyiapkan obat perangsang di rumahnya itu untuk berniat buruk. Pak Agung berpura-pura baik membuatkan minuman untuk menantunya itu. Dan di dalam minuman itu sengaja diberikan obat perangsang oleh Pak Agung. Dan setelahnya langsung dia berikan kepada Bunga. "Bunga, ini tadi Bapak bikin jus buah, ini buat kamu," ucap Pak Agung. "Wah, repot-repot Pak, makasih ya." Segera Bunga pun meneguk jus yang sudah diberikan oleh bapak mertuanya itu. Dan setelah meminum jus itu, seketika gairah seksnya memuncak. Apalagi pada saat itu, memang hari itu Bunga sedang pengen untuk melakukan hubungan. Dia pun jadi gelisah dan napasnya memburu. Pak Agung yang melihat Bunga gelonjotan, akhirnya tersenyum. Saat itu, Bunga memang tersadar karena Pak Agung hanya memberikan obat perangsang saja, bukan obat tidur. Perlahan Pak Agung langsung merayu Bunga. "Kamu kenapa Bunga? Lagi pengen ya? Ya udah ayo sama Bapak aja, biar Bapak puasin, mumpung di rumah masih sepi." Iya nih Pak, ayo." Dan entah setan apa yang sudah merasuki Bunga, dia pun akhirnya mau diajak untuk berhubungan intim di siang bolong bersama dengan Pak Agung mertuanya sendiri. Saat itu segera mereka beranjak masuk ke dalam kamar. Bunga yang sangat bergairah dan terangsang, dia pun tidak menolak, dia malah sangat menikmatinya. Apalagi Pak Agung yang meskipun sudah tua, usianya 50 tahunan, akan tetapi dia dapat memuaskan Bunga lebih dari Dion. Pak Agung sangat kekar sekali, membuat Bunga senang sekali. Singkat cerita, hubungan terlarang yang mereka lakukan itu tidak hanya satu kali saja, akan tetapi sudah berkali-kali saat di rumah mereka hanya berdua saja. Jadi Bunga dan Pak Agung selalu melakukan hubungan di siang bolong dan dapat menyembunyikan rahasia itu. Hingga suatu hari, ketika mereka sedang berdua di rumah, karena seperti biasa, Dion kerja di kantor, Bu Sally pergi dengan temannya, dan Bi Ima sedang ke pasar. Mereka melakukan hubungan langsung, tanpa Pak Agung harus memberikan obat perangsang terlebih dahulu, karena Bunga pasti tidak akan menolaknya juga. Saat itu, kejadian tak terduga pun akhirnya terjadi. Bi Ima yang sudah di tengah perjalanan, tiba-tiba saja baru ingat kalau dompetnya itu ketinggalan di rumah. Otomatis dia tidak membawa uang. Akhirnya Bi Ima pun pulang kembali ke rumah untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan. Sesampainya di ambang pintu rumah, Bi Ima bicara sendiri, kesal dompetnya ketinggalan. "Ah, pakai acara ketinggalan lagi dompetnya, kan jadi bolak-balik gini," kesel Bi Ima. Saat itu, Bi Ima segera masuk ke dalam rumah untuk mengambil dompet. Namun saat itu, rumah terlihat sepi sekali. "Kok sepi banget ya, kayak kuburan nih rumah. Mbak Bunga sama Pak Agung kemana ya?" Beberapa langkah kemudian Bi Ima baru berjalan. Tiba-tiba saja, Bi Ima mendengar ada suara desahan yang sangat keras sekali, terdengar jelas di telinganya. Saat itu pintu kamarnya Bunga terbuka sedikit sehingga terlihat dari luar kalau mereka sedang melakukan hubungan. Bi Ima pun bertanya-tanya pada diri sendiri karena pikirnya Dion kan sedang bekerja. Jadi siapa yang melakukan hubungan di siang bolong seperti ini? Mas Dion kan di kantor, terus Mbak Bunga sama siapa? Bu Sally kan juga pergi. Sontak karena penasaran, Bi Ima pun segera mencoba mengintip dari balik pintu kamarnya dan betapa terkejutnya ia ketika melihat Pak Agung dengan Bunga sedang melakukan hubungan intim terlarang. Untuk mengabadikan momen itu,
dan memberitahu Bu Sally dan juga Pak Dion. Bi Ima pun segera meraih HP-nya untuk merekam aksi yang mereka lakukan secara belang-belangan itu. Setelah mendapatkan bukti tersebut supaya tidak ketahuan, Bi Ima pura-pura tidak tahu dan dia segera mengambil dompetnya lalu pergi lagi beranjak ke pasar. Namun ketika di perjalanan, tepatnya saat dalam angkutan, Bi Ima masih terus kepikiran dengan perbuatan mertua dan juga menantunya itu yang sangat bejat sekali. Membuat Bi Ima melamun memikirkan dan apa yang akan terjadi nanti jika Bu Sally dan Dion tahu soal hal itu. Benar-benar tidak menyangka aku kalau mereka melakukan itu, batin Bi Ima. Tak terasa Bi Ima yang sedari tadi melamun, dia dikejutkan dengan Kernet yang menyuruhnya untuk turun karena sudah sampai di pasar. Bu, turun Bu, sudah sampai, ucap Kernet mengagetkan lamunan Bi Ima. Oh, iya ini Mas, ini uangnya. Bi Ima pun turun kemudian berbelanja di pasar. Singkat cerita, suatu ketika saat Pak Agung sedang pergi dengan temannya untuk main golf bersama dengan teman-teman pentingnya itu, sedangkan Bunga sedang pergi bersama dengan temannya juga kumpul arisan. Jadi di rumah kini gantian hanya ada Bi Ima, Bu Sally dan juga Dion. Saat itu Bi Ima pun berniat untuk menunjukkan video rekaman yang saat itu ia rekam. Sebenarnya Bi Ima saat itu ragu dan takut untuk menunjukkan video rekaman itu kepada Bu Sally dan Dion. Saat itu Bu Sally dan Dion sedang duduk berdua di ruang tengah sambil nonton televisi. Bu Sally melihat Bi Ima sangat gelisah saat itu dan membuatnya bertanya kepada Bi Ima. Bibi kenapa kok gelisah gitu? Anu Bu. Kenapa? Ada apa? Bilang aja Bi. Bi Ima pun akhirnya memberikan HP-nya itu untuk menunjukkan begitu saja rekaman video kepada Sally dan Dion. Ini Bu, dilihat videonya. Video apaan sih Bi? Tanya Dion penasaran. Saat itu mereka segera memutar video itu dan dilihat bersama. Sontak mereka terkejut tidak menyangka melihat video itu yang ternyata di dalamnya ada gambar Bunga dan Pak Agung yang sedang melakukan hubungan terlarang. Dion langsung kembang-kembis mencoba menahan amarahnya tersebut karena tidak menyangka bapaknya sudah menggauli istrinya itu. Bu Sally juga geram sekali. Namun Bu Ima meminta kepada mereka agar jangan memberitahu kalau dia yang sudah merekamnya. Bi Ima juga menceritakan kapan dia tahu tentang itu, yaitu saat dia pulang akan kembali mengambil uang yang ketinggalan. Mas Dion dan Bu Sally, saya mohon jangan bilang kalau saya yang sudah merekam ya. Dan tepat sore harinya, Bunga dan Pak Agung pun sudah pulang dan saat itu Dion sangat murka. Dion dan Bu Sally membahas soal video rekaman itu. Mereka sangat marah dan tidak menyangka tentang apa yang sudah dilakukan oleh bapaknya dan juga istrinya itu. Bapak kenapa tega sampai menidur istriku, Pak? Dion, maafin Bapak. Mas, maafin aku, Mas. Karena sudah marah dan kesal, saat itu juga Dion segera membawa Bunga pergi dari rumah itu. Dion sudah menyewa sebuah rumah untuk ditinggali mereka berdua. Dion yang sudah sangat marah sekali dengan perlakuan istrinya dengan bapaknya tersebut. Bunga hanya dikurung di dalam kamarnya, tidak boleh pergi kemanapun. Meskipun begitu, di dalam kamarnya Bunga selalu diberikan makanan supaya tidak kelaparan. Sementara Pak Agung juga sudah tidak diperbolehkan Bu Sally untuk keluar rumah ataupun pergi kemanapun. Semua uangnya dikelola oleh Bu Sally, jadi Pak Agung tidak bisa berbuat apapun. Singkat cerita, Dion yang masih dendam dengan bapaknya itu mendatangi dukun. Dia dapat informasi itu dari teman kantornya. Dia pun segera pergi ke dukun sendirian naik mobilnya. Dengan perjalanan yang cukup jauh dan akhirnya sampai beberapa jam kemudian. Di desa tempat dukun itu berada, Dion segera berjalan kaki melewati jalanan setapak yang ada di dalam hutan. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Dion sampai juga di sebuah rumah gubuk yang ada di dalam hutan. Segera dia masuk ke dalam menyambangi rumah gubuk itu. Permisi. Setelahnya Dion pun masuk menemui Mbah Sumanto yang sudah duduk di dalam rumah sambil bersemedi.
Apa maumu datang kemari? Ini Mbah, ucap Dion sambil menunjukkan foto bapaknya kepada Mbah Sumanto. Mbah Sumanto menjawab dengan menganggukkan kepala karena paham apa yang dimaksud oleh Dion. Dan malam itu juga mereka akan melakukan ritual. Mbah Sumanto mengajak Dion masuk ke dalam ruangan ritual yang ada di dalam rumahnya itu. Di dalamnya sudah ada beberapa sesajen dan benda media santet yang nantinya akan digunakan Mbah Sumanto. Kemudian Mbah Sumanto pun berkomat-kamit membacakan mantranya sambil membakar sebuah kayu yang berbentuknya sama seperti alat kelamin laki-laki dipanaskan di atas bakaran kemenyan. Dion yang melihatnya sangat merinding, bergidik ngeri, apalagi hembusan angin yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu. Sesaat kemudian Mbah Sumanto pun memanggil sosok demi simpanannya untuk berkomunikasi dan dikirim nantinya kepada si target. Dion tidak dapat melihat sosok yang ada di samping Mbah Sumanto karena yang hanya bisa melihat hanya Mbah Sumanto saja. Beberapa saat kemudian Mbah Sumanto memberikan sebuah serbuk yang ada di dalam kain putih yang dilapisi kertas di dalamnya. Bubuk itu entah apa namanya, langsung diberikan kepada Dion dan diperintahkan untuk nantinya diberikan kepada bapaknya. Bawalah serbuk ini. Nanti kamu campurkan pada minuman atau apalah, terserah kamu sebisanya. Jadikan target agar bisa memakan atau meminum serbuk ini. Baik Mbah. Setelahnya Dion pun beranjak untuk pulang. Namun sebelumnya dia membayar terlebih dahulu uang mahar yang sudah disiapkan dari rumahnya. Saat itu dia memberikan amplop coklat kepada Mbah Sumanto yang di dalamnya pasti berisikan uang yang sangat banyak sekali. Ini Mbah, ambil sebagai tanda terima kasih saya. Malam itu juga Dion pun segera pulang ke rumah sendirian, melewati jalanan setapak di tengah hutan yang sangat gelap sekali. Keesokan paginya, akhirnya dia sampai di rumah. Saat itu dia tidak berangkat ke kantor karena kebetulan hari libur kerja. Bunga menanyakan kepada Dion kepergiannya itu dari kemarin sore yang baru pulang dan dia menjawab kalau habis meeting dengan klien di luar kota. Kamu dari mana sih Mas? Kok baru pulang? Ada meeting sama klien di luar kota. Kamu gak selingkuh kan? Apaan sih? Ya enggak lah. Emangnya kamu yang selingkuh sama bapakku sendiri? Sudahlah Mas, jangan diungkit terus. Aku sudah tobat dan sudah minta maaf sama kamu kan? Beberapa jam kemudian Dion pun berpamitan kepada Bunga karena dia akan pergi ke rumahnya Pak Agung melakukan aksinya itu. Saat itu kedua orang tuanya pun senang karena Dion akhirnya datang juga ke rumah. Karena semenjak masalah itu dia tidak pernah datang ke rumah orang tuanya lagi. Dion, akhirnya kamu datang juga ke sini nak. Iya Pak, jawab Dion pura-pura baik di depan bapaknya. Siang itu hari sangat panas sekali, terik sangat menyengat membuat suasana gerah dan saat itu Dion berniat untuk membuat jus sendiri di dapur, sekalian untuk kedua orang tuanya. Pak, Bu, bentar ya, aku buatin jus dulu, soalnya panas banget hawanya, ucap Dion beralasan. Segera Dion pun membuatkan 3 gelas jus jeruk. Dan 1 gelas itu Dion campurkan dengan serbuk yang semalam diberi oleh Mbah Sumanto yang nantinya akan diberikan kepada Pak Agung. Sesaat kemudian setelah selesai, dia membawakan minuman itu untuk kedua orang tuanya. Silakan Pak, Bu, diminum. Panas-panas gini enak nih kalau minum es. Iya nak, makasih ya, ucap Bu Seli. Oh iya, Bunga di mana? Di rumah Bu. Kenapa nggak diajak sekalian ke sini? Pertanyaan ibunya itu membuat Dion jadi malas dan ingin segera pulang. Apalagi saat itu dia sudah melakukan aksinya. Dia pun segera berpamitan untuk pulang dan tidak menjawab pertanyaan dari ibunya itu. Aku pulang dulu ya Pak, Bu, ucap Dion. Loh, kok langsung pulang? Ini belum diminum loh punyamu. Diminum ibu aja. Ya udah, hati-hati ya nak. Malam harinya, Pak Agung yang sedang tidur tiba-tiba saja dia bermimpi buruk. Dia bermimpi berada di dalam hutan yang sangat gelap dan rimba. Dia kebingungan serta ketakutan karena tidak tahu arah jalan pulang.
Pak Agung pun menyusuri jalanan setapak yang ada di hutan itu dengan bulu kuduk yang merinding ketakutan. Pak Agung juga mendengar ada suara gangguan-gangguan yang membuatnya tambah ketakutan. Dan tiba-tiba dari belakang tubuhnya Pak Agung terdengar selangkah kaki yang terseok seperti menginjak dedaunan yang ada di jalan belakangnya itu. Sontak Pak Agung terhenti tubuhnya. Dia pun langsung merinding. Namun ia tidak berani untuk menoleh ke belakang karena ketakutan. Apalagi terdengar suara langkah kaki yang sangat berat membuat tanahnya bergetar. Karena penasaran, Pak Agung mengesampingkan rasa takutnya itu. Dia yang mendengar suara geraman sangat jelas di telinga membuat bulu kuduknya berdiri dan dia memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Sontak dia pun langsung berteriak ketika dia terkejut setelah melihat sosok yang tinggi besar dengan gigi taring panjang dan tajam. Bahkan kedua matanya pun merah menyala menatap tajam ke arahnya, membuat Pak Agung terbujur kaku tubuhnya. Dan sesaat kemudian akhirnya Pak Agung pun ambruk pingsan karena tidak kuat melihat sosok itu. Apalagi baunya yang sangat busuk sekali seperti bau bangkai dan bau anyir darah. Di tengah hutan itu dia pingsan dan tidak ada yang menolong. Sampai akhirnya Pak Agung pun tersadar dengan sendirinya. Dan saat dia sadar, dia dalam keadaan linglung dan bingung. Kedua matanya masih terasa berat untuk dibuka. Namun saat dia mencoba mengedarkan pandangannya ke sekeliling hutan, seketika di hadapannya ada sosok wanita dengan gaun putih lusuh. Wajahnya sangat hancur penuh dengan noda darah. Dan sosok itu mendekat ke arah Pak Agung. Saat itu Pak Agung sangat terkejut dan ketakutan ketika melihat sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya itu. Pak Agung mencoba mundur ke belakang, masih dalam posisi duduk karena pingsannya tadi. Namun sosok itu terus mendekatinya, sampai pada akhirnya Pak Agung pun pasrah. Sosok itu memegang dan meremas kemaluannya Pak Agung dengan sangat keras sekali menggunakan tangannya. Sontak Pak Agung pun berteriak kesakitan. Remasan sosok wanita itu membuat Pak Agung kesakitan dan berteriak kencang sekali. Dan saat itu pun dia langsung terlonjak bangun dari tidurnya. Napasnya terasa tidak beraturan. Keringat membasahi tubuhnya karena dia ketakutan. Bu Sally yang ada di sampingnya terkejut ketika mendengar Pak Agung berteriak dan akhirnya ikut terbangun. "Ada apa, Pak?" tanya Bu Sally cemas. "Gak apa-apa, Bu. Bapak tadi mimpi buruk. Kirain ada maling atau apa, Pak. Lagian Bapak kenapa teriak? Makanya, Pak, kalau sebelum tidur itu berdoa dulu." Setelahnya Pak Agung terdiam tidak menjawab karena dia sedang mengatur napasnya yang masih tidak beraturan. Karena haus, Pak Agung pun beranjak pergi ke dapur untuk mengambil air putih. Dan setelah minum air putih, tiba-tiba saja Pak Agung kebelet buang air kecil. Dia pun pergi ke kamar mandi. Namun saat akan kencing, dia melihat kemaluannya sendiri sudah membengkak dan juga memerah. Bahkan saat kencing pun dia merasakan perih yang sakit sekali. Dia pun berteriak merintih kesakitan. Setelahnya Pak Agung pun langsung berlari terbirit masuk kembali ke dalam kamar untuk memberitahu Bu Sally yang sudah tertidur lagi. "Bu, Ibu, ini gimana, Bu? Apalagi sih, Pak? Tengah malam kok teriak-teriak mulu dari tadi. Ibu lihat ini, Bu." "Loh, kok bisa gitu, Pak? Kenapa?" "Bapak juga nggak tahu, Bu. Sakit banget, Bu. Buat kencing juga susah, jalan juga susah, Bu," ucap Pak Agung. "Ini azab kali, Pak, karena Bapak sudah mengkhianati Ibu dan berbuat hubungan terlarang sama menantu sendiri." "Ibu jangan ngomong seperti itu dong, Bu." "Ya udah, Bapak tidur aja. Besok kita ke dokter." Keesokan paginya, Pak Agung dan Bu Sally pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan sakit kemaluan yang diderita oleh Pak Agung. Namun setelah diperiksa oleh dokter, kata dokter Pak Agung ini tidak menderita sakit apapun. Itu hanya bengkak biasa. Akhirnya dokter hanya memberikan obat untuk meredakan bengkak itu. Dan setelahnya mereka pun pulang ke rumah. Semenjak sakit, Pak Agung setiap malamnya selalu diganggu dan diteror oleh sosok yang menyeramkan. Malam itu Pak Agung yang tergeletak di dalam kamarnya tiba-tiba melihat ada sekelebatan bayangan hitam yang melintas dan membuatnya merinding.
Saat itu Bu Sally masih pergi kumpul dengan temannya karena semenjak sakit, Bu Sally tidak peduli dengan Pak Agung si tua bangka yang sakit-sakitan. Sedangkan bayangan hitam itu seketika berubah menjadi asap yang tebal yang baunya sangat busuk sekali seperti bau bangkai tikus. Pak Agung pun semakin ketakutan setelah asap hitam itu berubah wujud menjadi sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali dan menatap tajam ke arahnya. Sontak Pak Agung pun langsung berteriak meminta tolong, bahkan dia juga memanggil nama Bibi. Pak Agung terus teriak karena sosok itu tidak pergi-pergi. Dan sesaat kemudian Bi Ima pun datang menghampiri ke dalam kamarnya Pak Agung. Ada apa, Pak? Tolong saya, Bi. Bi Ima terlihat keheranan melihat sikap Pak Agung yang ketakutan sendiri, padahal di sana tidak ada apa-apa. Bi Ima pun segera pergi kembali ke dapur, tidak peduli dengan majikannya itu. Namun sesaat kemudian, akhirnya sosok itu menghilang juga entah kemana. Pak Agung pun mulai mengatur napasnya kembali. Setiap malam bukan hanya ketakutan saja yang menghantuinya, namun Pak Agung juga merasa kesakitan pada kemaluannya itu yang semakin membengkak dan juga memerah, bahkan melepuh. Pak Agung jadi seperti anak sunat yang tidak memakai celana, karena kalau pakai celana dalam akan terasa sangat sakit sekali. Setelah sosok genderuwo itu pergi menghilang entah kemana, beberapa saat kemudian Pak Agung malah dikejutkan dengan sosok wanita yang ada di dalam mimpinya waktu itu. Dia pun semakin teriak ketakutan. Sosok itu menatap sinis ke arahnya Pak Agung dengan wajah yang hancur berlumuran dengan darah. Dan beberapa saat kemudian sosok itu menghilang begitu saja. Pak Agung pun berteriak lagi memanggil nama istrinya. Saat itu Bu Sally kebetulan baru pulang kumpul dengan temannya sekitar pukul 10 malam. Namun Bu Sally yang mendengar teriakan Pak Agung seolah tidak peduli karena dia malas untuk menemuinya. Beberapa hari kemudian, sekujur tubuhnya Pak Agung tiba-tiba saja bernanah dan banyak bisul yang juga memerah. Baunya sangat busuk sekali, menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Sejak saat itu Pak Agungnya stres karena tidak ada yang memperdulikan dirinya, dan karena bau busuk dari badannya itu, Pak Agung tiba-tiba saja stroke. Sungguh lengkap sekali penderitaannya. Namun meskipun begitu, Bu Sally tetap memeriksa Pak Agung. Dia dibawa periksa kemanapun, akan tetapi sakitnya itu tidak kunjung sembuh juga. Pak Agung hanya bisa berbaring di dalam kamarnya, sementara Bu Sally jarang sekali di rumah karena malas untuk mengurus Pak Agung. Saat itu Pak Agung selalu diteror oleh sosok yang menyeramkan setiap malamnya dan membuat dirinya tidak tenang, bahkan tidak bisa tidur. Malam itu Pak Agung yang sedang berbaring tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sosok pocong yang berdiri di hadapannya. Akan tetapi sosok pocong itu berwajah Pak Agung dengan wajah yang pucat dan juga yang datar. Sontak Pak Agung yang melihat sosok pocong dirinya itu langsung berteriak. Tidak. Ini tidak mungkin. Kamu akan mati, ucap sosok dengan wajah yang menyerupai dirinya itu. Tidak, pergi kau. Sesaat kemudian, sosok pocong itu akhirnya pergi menghilang dan meninggalkan asap putih yang tebal yang berada di dalam kamarnya. Suatu ketika, Dion pun datang ke rumah karena dia ingin melihat keadaan bapaknya seperti apa. Karena dia ingin tahu dendamnya itu sudah terbalaskan atau belum. Dan Dion mendapatkan kabar tentang bapaknya yang sedang sakit itu dari Bu Sally. Saat itu Dion masuk ke dalam kamar dan melihat bapaknya terbaring lemah dengan sekujur tubuhnya penuh dengan bisul bernanah. Dion pun dalam hati merasa sangat puas sekali. Akhirnya rasa sakit dan dendamnya itu terbalaskan. Gimana keadaan bapak? Tanya Dion pura-pura dan sambil tersenyum. Dion, kamu baru jenguk bapak, nak? Iya, Pak. Kamu sini aja ya jagain bapak. Tidak bisa, Pak. Dan tanpa basa-basi, lalu Dion begitu saja dan langsung beranjak pergi pulang ke rumah. Pak Agung pun sedih dan kecewa, stres, depresi karena tidak ada lagi yang peduli dengannya. Dia pun sempat berpikir untuk bunuh diri saja. Dan malam harinya, Pak Agung yang berada di dalam kamarnya, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang mengetuk jendela kamarnya.
Ia pun langsung menoleh ke arah jendela. Namun saat dilihat ternyata di sana ada sosok pocong dengan wajah mirip Pak Agung lagi. Hah! Sontak Pak Agung langsung teriak dan ambruk pingsan di atas kasurnya itu. Dan di dalam pingsannya itu dia bermimpi didatangi oleh sosok wanita dengan gaun putih yang panjang dan juga lusuh. Wajahnya hancur dan sosok itu kemudian mendekat ke arah Pak Agung, lalu meremas kembali kemaluannya Pak Agung. Dan rasanya sangat sakit sekali. Pak Agung bahkan sampai teriak kencang. Beberapa saat kemudian ia pun tersadar dan betapa terkejutnya Pak Agung ketika membuka kedua matanya. Tiba-tiba tepat di hadapannya itu sudah ada sosok wanita yang ada di dalam mimpinya itu. Pergi kau dari sini. Kenapa kau ganggu aku terus? Namun sosok wanita itu malah tertawa kepada Pak Agung dan setelahnya pergi menghilang entah kemana. Setelah sosok wanita itu menghilang, saat itu tiba-tiba saja Pak Agung sudah sangat stres dan depresi. Akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Saat itu di dalam kamarnya tepat di samping kasurnya itu ada meja laci dan ada baygon di sana. Segera Pak Agung meminum baygon itu sampai habis. Dia memilih untuk bunuh diri karena tidak ada yang peduli dan perhatian dengannya sekarang. Dan beberapa saat kemudian tubuhnya pun terkulai lemas di atas kasur dan mengeluarkan busa dari dalam mulutnya yang sangat banyak sekali. Kedua matanya melotot, tubuhnya langsung kaku, dan semua bisul yang ada di sekujur tubuhnya itu memecah dan bernanah serta penuh dengan darah. Keesokan paginya, Bu Seli yang akan melihat keadaannya Pak Agung sontak langsung terkejut karena mendapati Pak Agung mulutnya dipenuhi dengan busa dan sekujur tubuhnya sudah kaku bernanah dan berdarah. Bapak, Bibi, teriak Bu Seli. Beberapa saat kemudian Bi Ima pun datang dan saat itu juga Bu Seli langsung nelpon Dion untuk mengabari kalau bapaknya itu sudah meninggal. Saat itu Dion belum bangun dan Bunga yang mengangkat teleponnya. Ada apa, Bu? Tanya Bunga. Loh, Ibu kenapa nangis? Bunga, Bapak sudah meninggal, Nak. Tolong kabarin Dion ya. Sontak Bunga terkejut dan segera membangunkan Dion. Dion yang mendengar kabar itu langsung terkejut dan mereka pun segera kembali ke rumahnya Pak Agung. Jenazahnya Pak Agung pun segera dimandikan. Para pemandi jenazah tak kuat dengan bau busuk yang ada di sekujur jasadnya Pak Agung. Bahkan pemandi jenazah itu heran kenapa dari alat kemaluannya itu mengeluarkan cairan putih terus-menerus, padahal Pak Agung sudah meninggal. Namun akhirnya jenazah Pak Agung tetap dikafani dan dimakamkan dalam keadaan seperti itu. Dan setelah meninggalnya Pak Agung, kini sekarang perusahaannya itu diambil alih oleh Dion karena warisannya itu memang diberikan kepada Dion. Siapapun bisa berbuat jahat, bahkan pada keluarganya sendiri sekalipun, karena sebuah kesalahan fatal yang telah dilakukan atau dibuat oleh si pelaku, dan membuat korban buta mata hatinya sehingga nekat untuk melakukan apapun. Tapi mohon jangan ditiru. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.